warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan materi persediaan. Persediaan masuk dalam aset atau aktiva. Ya, pengertian dari persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, kemudian dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan atau bisa disebut dengan inventory dikategorikan sebagai barang dagangan yang dimiliki dan disimpan untuk dijual kepada para pelanggan, customer ya. Akun persediaan ini dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari kelompok aset lancar, current assets. Sedangkan barang dagangan yang sudah laku terjual akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan yang akan mengurangi pendapatan penjualan. Ya, jadi di sini persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi, perakitan, bisa juga untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Ya, persediaan ada beberapa klasifikasi, bisa dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan. Ya, tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggan. Jadi pada prinsipnya persediaan dapat mempermudah atau memperlancar kegiatan operasi perusahaan. Pada perusahaan manufaktur, klasifikasi persediaan ada 3. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Bahan baku ya, yaitu barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi ya, atau bisa disebut juga dengan bahan mentah, sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Ya, ini bahan baku sama seperti bahan mentah. Kemudian yang kedua barang dalam proses adalah barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan penyelesaian barang jadi. Kemudian yang ketiga barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah dari proses produksi, barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual, siap untuk dijual ya. Konsep persediaan. Terdapat 4 macam konsep persediaan. Yang pertama, historical cost, yang kedua, current replacement cost, yang ketiga, net realizable value dikurangi normal markup, yang keempat, standard cost. Yang pertama, historical cost. Dalam metode historical cost ini, persediaan diukur berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan di masa lalu atau harus dilakukan di masa yang akan datang untuk memperoleh barang atau jasa. Ya, keuntungan dari konsep ini, persediaan bahan baku dan barang dagangan mencerminkan harga yang sebenarnya. Kemudian dalam kondisi harga tidak pasti, konsep ini merupakan alternatif yang layak daripada net realizable value sebagai alat prediksi. Nilai persediaan tidak dipengaruhi oleh bias kebijakan manajemen. Penilaian dengan cost memungkinkan tanggung jawab mengenai kas dan sumber lain untuk memperoleh persediaan. Namun kelemahan dari konsep ini adalah
persediaan barang yang cepat usang dan nilai tambah atas barang tidak dapat disesuaikan harganya. Bila terdapat harga yang berbeda, susah untuk diperbandingkan. Yang kedua, current replacement cost. Konsep ini digunakan untuk mengurangi kelemahan dari konsep historical cost. Ya, dari konsep current replacement cost ini memungkinkan untuk matching antara current input value dengan current revenue atas hasil current operation. Kemudian memungkinkan identifikasi dari holding gains and loss, merupakan current value dari persediaan. Kemudian memungkinkan pelaporan current operation profit dapat digunakan sebagai prediksi arus kas di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, net realizable value dikurangi normal markup. Dalam konsep ini, persediaan dinilai dengan konsep realizable value dikurangi dengan gross profit margin yang normal sehingga nilai persediaan merupakan nilai perolehannya menurut konsep realizable. Kemudian yang keempat, standar cost. Current standar mencerminkan biaya produksi di bawah kondisi harga dan teknologi yang sekarang, dan formula ditetapkan setelah melalui perhitungan standar efisiensi, ya, sehingga menyerupai replacement cost. Biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama biaya produk, yang kedua biaya periode, yang ketiga biaya manufaktur. Yang pertama biaya produk. Di sini biaya produk adalah biaya yang berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap untuk dijual. Ya, bisa dari ongkos pengangkutan, barang yang dibeli, biaya pembelian langsung, biaya tenaga kerja, kemudian biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Kemudian yang kedua biaya periode. Biaya periode ini adalah biaya beban penjualan dan dalam kondisi yang biasa beban umum serta administrasi yang tidak dianggap berhubungan langsung dengan produk barang. Karena dianggap sebagai bagian dari persediaan, biaya ini disebut dengan biaya periode secara konseptual. Beban ini merupakan biaya produk seperti halnya harga beli awal dan ongkos pengangkutan. Kemudian yang ketiga biaya manufaktur. Barang dalam proses dan barang jadi meliputi bahan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur ini bisa meliputi bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan pos-pos seperti penyusutan, pajak, asuransi, listrik, ya, yang dibutuhkan dalam proses manufaktur. Selanjutnya akan kita bahas metode penilaian persediaan. Ada dua, yaitu metode fisik, periodik, dan metode perpetual. Dalam metode fisik periodik terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode FIFO, first in first out, yang kedua metode LIFO, last in last out, yang ketiga metode tanda pengenal khusus. Untuk metode perpetual ada 3 metode. Yang pertama metode rata-rata bergerak, moving average, yang kedua metode FIFO, first in first out, yang ketiga metode LIFO, last in last out. Metode FIFO bisa disebut juga dengan metode MPKP, metode masuk pertama keluar pertama, yaitu barang yang lebih dulu masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan barang yang dibeli atau yang masuk belakangan. Jadi harga pokok barang yang keluar atau dijual dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli lebih dahulu sesuai dengan jumlah pembeliannya. Atau dengan kata lain, nilai persediaan akhir barang didasarkan pada harga barang yang dibeli terakhir sesuai dengan jumlah unitnya.
Metode LIFO bisa disebut juga dengan metode MTKP, masuk terakhir, keluar pertama. Dalam metode ini, barang yang terakhir masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan barang yang dibeli atau yang masuk lebih awal. Sehingga harga pokok barang yang terjual dihitung berdasarkan pada harga barang yang dibeli terakhir sesuai dengan jumlah unitnya, atau nilai persediaan barang didasarkan pada harga barang yang dibeli lebih awal sesuai dengan jumlah unitnya. Yang ketiga, metode tanda pengenal khusus, bisa disebut juga dengan specific identification. Setiap barang yang dibeli atau yang masuk diberi kode atau tanda pengenal yang menunjukkan harga per satuan sesuai faktur yang diterima. Jadi pada metode ini sudah jelas harga per satuannya. Kemudian pada metode penilaian persediaan dalam pencatatan secara perpetual, yang pertama metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini harga beli rata-rata dihitung setiap terjadi transaksi pembelian. Harga pokok penjualan persatuan didasarkan pada harga rata-rata pada saat terjadi transaksi penjualan. Yang kedua pada metode FIFO, metode ini beranggapan barang yang ada paling awal dianggap dijual paling awal. Sehingga perbedaannya adalah dalam metode perpetual, perhitungan harga pokok dilakukan pada saat terjadi penjualan. Yang ketiga, metode LIFO. Pada metode ini, barang yang terakhir dibeli dianggap dijual lebih dahulu, sehingga harga pokok dihitung pada saat terjadi penjualan. Fungsi yang terkait dalam sistem persediaan yaitu fungsi penghitung fisik, fungsi akuntansi, dan fungsi gudang. Pada fungsi penghitung fisik, berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar pencatatan di catatan persediaan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik. Kemudian mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan. Mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Kemudian melakukan adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, fungsi gudang. Pada sistem ini bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu stok berdasarkan perhitungan stok. Komponen fisik persediaan adalah fungsi gudang. Dokumen yang digunakan. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah yang pertama dalam prosedur pencatatan produk jadi. Dokumen sumber yang digunakan yaitu laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai ini digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang oleh bagian gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Surat order pengiriman diberikan kepada bagian gudang dan bagian order penjualan. Setelah bagian gudang mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman. Atas dasar surat order pengiriman, bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan kepada bagian pengiriman dalam kartu gudang.
Yang ketiga, pada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang dibutuhkan adalah dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang keempat, dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan, yaitu kartu perhitungan fisik yang digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik persediaan dan bukti memorial digunakan untuk membukukan adjustment rekening persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama, kartu persediaan, yaitu untuk mencatat adjustment terhadap jumlah kuantitas data persediaan yang terdapat dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan. Yang kedua, kartu gudang, yaitu untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu gudang oleh bagian kartu gudang. Yang ketiga, jurnal umum, yaitu untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara stok yang dicatat dalam buku persediaan dengan stok menurut perhitungan fisik. Berikut ini akan kita bahas metode pencatatan persediaan barang. Pencatatan persediaan bagi perusahaan dagang sangat penting karena pencatatan barang, baik barang masuk maupun barang keluar, dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang akan diakibatkan oleh hilangnya barang setelah dibeli. Berikut adalah rekening yang digunakan pada sistem fisik dan sistem perpetual. Perbedaannya pada aktivitas pembelian, ya. Di sistem fisik, rekening yang digunakan adalah pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan. Pada sistem perpetual hanya persediaan saja. Dan pada aktivitas penjualan, rekening yang digunakan penjualan, biaya angkut penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Sedangkan pada sistem perpetual dicatat sama, yaitu penjualan, biaya angkut penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, dan harga pokok penjualan. Catatan akuntansi untuk aktivitas penjualan dengan sistem fisik dan perpetual. Yang pertama, apabila ada transaksi penjualan, sistem fisik kita debit piutang dagang, kredit penjualan, kemudian di sistem perpetual kita tambahkan, ya, debit piutang dagang, kredit penjualan, juga debit HPP dan kredit persediaan. Kemudian yang kedua, transaksi biaya angkut penjualan sama untuk sistem fisik dan sistem perpetualnya, debit biaya angkut penjualan dan kredit kas. Yang ketiga, transaksi retur penjualan, sistem fisik debit retur penjualan, kredit piutang dagang. Kemudian di sistem perpetual kita catat debit persediaan dan kredit HPP. Kemudian yang keempat, transaksi potongan penjualan sama sistem fisik dan sistem perpetual kita debit kas, debit potongan penjualan, kemudian kita kredit piutang dagang. Catatan akuntansi untuk aktivitas penjualan dengan sistem fisik dan sistem perpetual di sini juga berbeda, ya. Pada transaksi penjualan barang dagangan, sistem fisik dicatat pada rekening piutang dan penjualan. Sedangkan pada sistem perpetual dicatat pada rekening piutang, penjualan, HPP, dan persediaan. Kemudian yang kedua, apabila ada biaya angkut penjualan, sistem fisik dan sistem perpetual sama dicatat pada rekening biaya angkut penjualan. Nah, untuk retur barang, pengambilan barang, ya, dicatat pada rekening retur penjualan dan piutang dagang untuk sistem fisik, dan untuk sistem perpetualnya dicatat pada rekening retur penjualan dan piutang dagang serta rekening persediaan dan HPP. Kemudian untuk potongan tunai penjualan dicatat pada rekening potongan penjualan sama, ya, sistem fisik dan sistem perpetualnya. Selanjutnya untuk aktivitas pembelian. Pada aktivitas pembelian, pada saat pembelian barang dagangan, sistem fisik kita catat di rekening pembelian, sedangkan di sistem perpetual kita catat
di rekening persediaan. Kemudian yang kedua, biaya angkut pembelian. Sistem fisik dicatat di rekening biaya angkut pembelian, sistem perpetual dicatat di rekening persediaan. Yang ketiga, pengembalian barang atau retur pembelian. Sistem fisik dicatat pada rekening retur pembelian, pada sistem perpetual dicatat pada rekening persediaan. Kita kredit ya. Kemudian yang keempat, potongan tunai pembelian. Pada sistem fisik dicatat pada rekening potongan pembelian, pada sistem perpetual kita catat di rekening persediaan. Jadi untuk retur pembelian dan potongan pembelian persediaan di sisi kredit. Untuk biaya angkut di sisi debit. Ya, bisa kita lihat di tabel perbedaan antara sistem fisik dan sistem perpetual pada transaksi pembelian. Di sini ya. Yang pertama, transaksi pembelian. Kita debit pembelian di sistem fisik, sedangkan di sistem perpetual yang kita debit adalah persediaan. Untuk kreditnya sama ya, utang dagang. Kemudian yang kedua, pada transaksi biaya angkut pembelian, kita debit biaya angkut pembelian, sedangkan di sistem perpetual yang kita debit adalah persediaan. Yang ketiga, transaksi retur pembelian. Debit sama utang dagang ya. Pada sistem fisik kredit retur pembelian, sedangkan pada sistem perpetual kita kredit persediaan. Kemudian yang nomor 4, apabila transaksi potongan pembelian, sistem fisik dan sistem perpetual kita debit utang dagang sama, namun di sisi kredit ya selain kas, di sistem fisik ada potongan pembelian, di sistem perpetual kita kredit persediaan. Untuk menghitung harga pokok penjualan pada akhir tahun, misalkan di sini persediaan awal pada Mei 2 juta dan persediaan akhir dari perhitungan fisik sebesar 4.500.000. Untuk menghitung HPP, harga pokok penjualan, persediaan awal ya ditambahkan dengan pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Diketahui pembelian bersih, kemudian ditambahkan menjadi barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Akan diketahui harga pokok penjualan. Ya, untuk menghitung besarnya persediaan akhir di akhir tahun dapat dihitung melalui metode fisik maupun perpetual, baik FIFO, LIFO maupun average. Untuk jurnal penyesuaian di akhir tahun, kita debit HPP, persediaan akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Kemudian di sisi kredit, pembelian, biaya angkut pembelian, dan persediaan awal. Selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok persediaan dengan sistem perpetual. Di sini contohnya pada bulan Januari persediaan 20 unit dengan harga 20. Kemudian tanggal 4 penjualan 10 unit harga 40. Tanggal 10 pembelian 30 unit harga 24. Tanggal 22 penjualan 10 unit harga 40. Tanggal 25 penjualan 15 unit harga 45. 28 pembelian 35 unit harga 25. Tanggal 30 penjualan 25 unit harga 50. Kemudian persediaan akhir tanggal 31 25 unit. Nah, bagaimana kita menentukan persediaan, nilai persediaan ya? Kita akan lakukan perhitungan sesuai dengan metode baik FIFO, LIFO maupun average. Ya, metode perpetual FIFO, first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Pada tanggal 1 ada persediaan awal 20 unit. Kita akan catat pertama ya, 20 unit dengan harga 20, 400. Kemudian di tanggal 4 ada penjualan 20 dikurangi 10 ya. Persediaan menjadi 10 unit
dengan harga masih 200. Kemudian di tanggal 10 ada pembelian 30 unit dengan harga 24. Maka kita akan turunkan persediaan dari yang sebelumnya, kemudian kita tambahkan dari yang pembelian. 10 unit dengan harga 20, 30 unit dengan harga 24. Kemudian kita lanjut di tanggal 22 ada penjualan 10 unit. Kita ambil dari yang persediaan di atas, di awal. Ya. 10 unitnya kita ambil dari yang atas karena first in, pertama masuk, dia akan pertama keluar. Sehingga menjadi sisa yang 30 unit karena yang 10 unit sudah keluar. Kemudian tanggal 25 kita ada penjualan lagi 15. Kita ambil 15 dari 30 unit sebelumnya yang ada ya. Dari 30 dijual 15 menjadi saldo persediaan 15 dengan harga 24. Karena dengan harga yang 10 sudah terjual. Jadi sisanya yang harga 24. 15 unit dengan harga 24 ya di tanggal 25. Kemudian di tanggal 28 ada pembelian lagi 35 unit ya. Yang 15 kita turunkan, kemudian kita tambahkan dengan 35 unit baru, pembelian baru ya. Kemudian di tanggal 30 bagaimana kita menghitung persediaan akhir sebanyak 25 unit ya. Dari 25 unit yang pertama kita ambil dari 15 ya, yang harga 24 dari atas dulu ya. 15, kemudian sisanya 25 dikurangi 15 masih ada 10, kita ambil dari yang 35 unit dengan harga 25. Sehingga ada dua macam di sini, 15 unit dengan harga 24 dan 10 unit dengan harga 25 kita keluarkan. Sehingga saldonya tinggal 35 yang dikurang 10 karena 15 ini sudah keluar. 35 dikurang 10 tinggal 25. Jadi yang terakhir persediaan akhirnya 25 unit adalah dari yang harga 25. 25 kali 25 625. Kemudian metode perpetual LIFO, last in first out. Terakhir masuk, pertama keluar. Di tanggal 1 persediaan 20 unit, kemudian di tanggal 4 penjualan 10 unit diambil dari yang 20, sisa 10. Di tanggal 10 kita pembelian 30 ya, kita tambahkan persediaan menjadi 10 unit yang awal harga 20 ditambahkan dengan yang 30 harga 24. Di tanggal 22 penjualan 10 kita ambil bukan dari yang 10 tapi kita ambil dari yang 30 harga 24. Jadi persediaannya yang 10 masih ada dengan harga 20, kemudian yang 30 dikurang 10 tinggal 20 dengan harga 24. Kemudian tanggal 25 juga sama, kita ambilkan dari yang 20. Yang 10 masih ada dengan harga 20, yang 20 dikurang 15 tinggal 5 dengan harga 24. Di tanggal 28 ada pembelian yang 10 masih ada, 5 masih ada, kita tambahkan dengan yang 35 dengan harga 25. Kemudian di tanggal 30 ada penjualan 25, kita ambil dari yang paling bawah 35 diambil 25 tinggal 10. Jadi yang atas yang 10 dengan harga 20 masih utuh, masih ada. Yang 5 dengan harga 24, kemudian yang terakhir tadi dari yang
35 diambil 25 tinggal 10 dengan harga 25. Jadi persediaan akhir sebanyak 25 unit dengan 3 macam harga. 10 dengan harga 20, 5 dengan harga 24, dan yang terakhir 10 dengan harga 25. Kita jumlahkan 200 tambah 120 tambah 250. 570. Selanjutnya dengan metode perpetual rata-rata bergerak. Rata-rata. Di sini tanggal 1 masih sama dengan harga 20, persediaan 20. Tanggal 4 penjualan 10 masih sama dengan harga 20. Tanggal 10 ada pembelian 30 dengan harga 24, sehingga di sini ada dua harga, 20 dan 24. Kita ambil rata-rata dengan cara menambahkan jumlahnya dulu ya, 200 ditambah 720, 920 kita bagi dengan 40. 10 tambah 30. Nah, ketemu 23. Jadi harga yang selanjutnya akan kita pakai adalah harga rata-rata dari harga 20 dan 24 ya, 23. Jadi di tanggal 22 ada penjualan 10 unit, kita menggunakan harga yang rata-rata terbaru ya, 23, 10 kali 23. Kemudian di tanggal 25 kita juga ada penjualan sama, masih ada ya, karena tadi 40 dikurang 10 masih ada 30, 30 dikurang 15 masih ada 15, masih sama dengan harga 23. Di tanggal 28 kita ada pembelian, muncul harga baru 25 ya, sehingga di sini ada dua harga lagi, 15 yang harga 23 dan ditambah dengan 35 unit yang harga 25. Kita hitung lagi, 345 ditambah 875, 1.220 ya itu ya. Dibagi 50 ketemu 24,4. Di tanggal 30 kita jual 25 menggunakan harga yang terakhir tadi ya, rata-rata yang terakhir 24,4. Ya, jadi persediaannya pun menggunakan harga yang rata-rata yang kita hitung terakhir, yaitu 24,4. Jadi 25 kali 24,4, persediaan akhirnya 610. Demikian tadi materi persediaan ya. Untuk kasus-kasus berikutnya akan disediakan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.